Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wasallamu. Amma ba'd. Santriwati Al-Mahira SMP maupun SMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di pertemuan ini. Pertemuan yang membahas tentang adab, ya, adab talibul ilmi. Pertemuan yang membahas tentang adab-adab para penuntut ilmu, ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kepercayaan, dan masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab yang keempat, ya, adab yang keempat. Ya, adab pertama adalah ikhlas. Adab kedua adalah mengamalkan apa yang kita ilmui dan menjauhi dosa-dosa. Adab yang ketiga adalah tawadhu'. Sedangkan adab yang keempat yang akan kita bahas sekarang adalah tauqirul ulama wa majalisil ilmi. Tauqirul ulama wa majalisil ilmi. Menghormati para ulama dan majelis-majelis ilmu. Menghormati para ulama dan majelis-majelis ilmu. Nah, min adabi talibil ilmi an yuwaqqiral ulama wa yatawadhu'a lahum. Ya. Merupakan adab dari penuntut ilmu. Merupakan adab dari penuntut ilmu adalah menghormati para ulama, ya, dan bertawadhu di hadapan mereka. Wa yar'a hurmatahum wa yahdharu al-isa'ati ilaihim. Nah, dan kita sebagai muridnya harus menjaga kehormatan para ulama. Kehormatan para ulama dan menjauhkan diri dari berbuat buruk kepada mereka, ya, berbuat kejelekan kepada mereka atau bermaksud jelek kepada para ulama. Aw intiqasi qadrihim, atau menurunkan manzilahnya, kedudukannya, ya. Menurunkan kedudukan para ulama, ya, menurunkan kedudukan para ulama, ya. Karena orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, ya, para ulama-ulama kita atau orang yang menuntut ilmu, lahum syaraful azim, memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang besar, dan kedudukan yang tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka, ya, mengangkat kedudukan mereka. Sebagaimana kita telah sebutkan hal tersebut di awal-awal pertemuan kita. Nah, tentang adab, ya. Di situ ada muqaddimah, ya, muqaddimah yang Ustaz jelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang para penuntut ilmu, ulama-ulama kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, dan barang siapa yang menta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu merupakan bagian dari hati yang bertakwa, ya, hati yang bertakwa, ya, memiliki hati-hati yang bertakwa. Wa sya'air, dan syiar-syiar itu adalah kullu man adzinallahu bi fadlihi wa ta'zimi, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan keagungan terhadap hal tersebut, ya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu untuk diagungkan, nah itu merupakan syair, ya, seperti Ka'bah, ya, Allah izinkan untuk diagungkan, ya, jadi kita harus mengagungkan Ka'bah, ya, seperti itu. Nah, itu merupakan syiar, ya, syiar. Walul ulama bila raib, ya, dan ulama-ulama pun seperti itu, tidak diragukan, ya, termasuk dari syiar-syiar Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk mengagungkan para ulama, ya, dengan dalil-dalil yang banyak, ya, tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama. Nah, jadi
Ulama termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ya memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama merupakan syiar Allah, merupakan syiar Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita untuk mengagungkannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita keutamaan ilmu dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala juga ya adab ibadahul mu'minin, ya, memberikan adab, ya, mentarbiyah, ya, orang-orang mukmin, ya, untuk tidak mengangkat suaranya, ya, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu mentarbiyah para sahabat, orang-orang mukmin di kala itu, untuk tidak mengangkat suara mereka ketika mereka berada di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga pun harus bertawadhu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan maghfirah, ya, mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian berkata dengan suara yang besar, ya. Kajahri ba'dikum li ba'din, ya, seperti kalian itu berkata antara satu sama lainnya, ya, yang keras, ya, antara satu dan lainnya. Nah, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, ya. Nanti itu hal akan menghapus amal ibadah kalian, ya. Hal tersebut akan menghapus amal ibadah kalian dan kalian tidak merasakan hal tersebut, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, ya, mentakdib, memberikan adab kepada para sahabat ketika itu. Dan ini juga merupakan perintah untuk orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin, seluruh umat muslim, seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengangkat suaranya di hadapan Nabi, ya, dan tidak berbicara dengan perkataan yang keras bagaimana kita berbicara dengan yang lainnya, ya, karena itu merupakan adab, ya. Takutnya akan dihapus pahala amal ibadah kita dan kita tidak mengetahui hal tersebut, ya. Dan tidak diragukan lagi, sungguhnya adab yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan di buku ini, dan tidak diragukan lagi sungguhnya adab yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan lewat ayat tadi, ya, itu mencakupi adabnya para ulama, ya, adab kita dengan ulama dan adab kita terhadap majelis-majelis ilmu, ya, adab kita terhadap ulama dan adab kita terhadap majelis-majelis ilmu. Karena kenapa? Karena ulama merupakan pewarisnya para nabi, ya. Karena ulama merupakan pewarisnya para nabi, dan majelis ilmu, ya, kajian-kajian, majelis yang ada kajian-kajiannya itu tutla fihi ayatul Quran, ya. Majelis ilmu syar'i, di kajian tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum tentang halal dan haram, ya. Dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Makanya, ya, adab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat tadi termasuk juga adab kita dengan para ulama dan adab kita dengan majelis ilmu, ya, seperti itu. Nah, itu merupakan penjelasan dari ayat-ayatnya Al-Quran tentang adab, ya, bagaimana menghormati ulama, perintah untuk menghormati ulama dan majelis-majelis ilmu. Nah, selanjutnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, dari sahabat Rasul bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah azza wa jalla, ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi artinya hadis yang artinya perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tapi bukan Al-Qur'an. Man adzali waliyan faqad adantu bil harb. Ya, barang siapa yang mencela ya, membuat buruk ya li waliyan, waliku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mencela, yang melukai, ya, yang membuat kejelekan kepada waliku kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah izinkan baginya untuk perang. Ya, Allah mengangkat mengumumkan ya. Allah mengumumkan peperangan terhadap orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengumumkan peperangan kepada orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala ya. Tayyib, min haqqil alim alaika, merupakan hak seorang alim atas kamu ya. An tusallim 'alan nasi 'amatan, kamu memberikan salam kepada manusia secara seluruhnya. Wa takhussuhu dunahum bitahiyyah, dan mengkhususkan kepada alim itu salam ya. Salam yang khusus kepada orang yang berilmu itu. Ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa antajlis amamahu, dan kita duduk di depan alim ya. Wala tusyiranna indahu biyadik, dan jangan mengisyaratkan di hadapan dia dengan tangan kita ya. Mengisyaratkan dengan tangan kita, itu bukan bagian dari adab. Wala taghmizanna bi'ainaik, dan jangan bermain-main dengan mata ya, mata kita ya, memberikan isyarat dengan mata kita ya. Takutnya akan merasa alim itu akan merasa hal yang lain ya. Ya, terganggu ya, itu merupakan bagian dari adab. Wala taqulanna qala fulan khilafan li qaulika, jangan berkata di depan alim itu, wahai alim, perkataannya orang ini berbeda dengan pendapatmu. Ya, itu tidak boleh. Itu bukan bagian dari adab. Wala taghtabanna indahu ahad, dan jangan membicarakan orang lain di depan alim tersebut. Nah, itu merupakan perkataan dari Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana adab kita terhadap alim, adab kita terhadap orang yang berilmu, terhadap para ulama. Dan juga perkataan dari Ali radhiyallahu anhu, berkata, min haqqil alim an la tuqsir alaihi su'al. Ya. Termasuk merupakan haknya alim itu kita tidak memberikan pertanyaan yang banyak kepada ulama ya. Wala tu'annithu fil jawab, dan tidak menyusahkan ya. Menyusahkannya untuk memberikan jawaban. Nah, wala tulih alaihi idza kasal, dan jangan meminta terus-menerus ketika alim tersebut, ulama tersebut merasa malas ya, kalau lagi ke dalam keadaan malas. Wala ta'khudz bi thawbi idzan nahad ya. Dan jangan ketika alim itu berdiri bangun, jangan memegang thawbnya, memegang pakaiannya. Itu bukan bagian dari adab ya. Banyak ya murid-murid sekarang ya kepada guru-gurunya itu tidak menghormati guru-gurunya, berkata kasar ya, memegang bajunya, ustaz ya, itu tidak pantas. Wala tufshi lahu sirran, dan jangan menyebarkan rahasia seorang alim itu. Wala taghtab indahu ahad, dan jangan juga membicarakan orang lain di depan alim. Nah, ini ada kisah dari selanjutnya ada kisah dari Habrul Ummah ya. Kisah dari seorang sahabat yang dijuluki Habrul Ummah ya. Yaitu Abdullah bin Abbas ya, dia merupakan ulama para sahabat yang besar ya. Di antara ulama-ulama ya, para sahabat itu memiliki ulama ya. Ada yang lebih faqih dalam ilmu, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini menceritakan dirinya. Ya, Abdullah bin Abbas ini menceritakan dirinya. Dia berkata, lamma qubida, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ruhnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdullah bin Abbas ini mengatakan kepada seorang yang dari kaum Ansor ya, dulu di Madinah ada kan dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Kaum Muhajirin adalah orang yang datang dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor adalah orang yang menetap, orang yang di Madinah, yang menolong orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini berkata kepada seorang dari kaum Ansor,
Ayo kita pergi ke sahabat-sahabat Rasul, mumpung mereka sekarang banyak, kita bertanya kepada mereka, kepada para sahabat-sahabat Rasul yang besar untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Itu kata Abdullah bin Abbas. Nah, terus apa yang dijawab sama seorang dari kaum Ansor ini? Wa ajaban, dan betapa herannya, apakah kamu lihat nanti orang-orang itu akan meminta meminta jawaban dari kamu, wahai Abdullah bin Abbas. Artinya, apakah kamu lihat nanti orang-orang itu akan membutuhkan kamu untuk menanyakan hal-hal tentang agama ini, wahai Abdullah bin Abbas. Sementara di sahabat Rasulullah adalah orang-orang besar. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali, ada Utsman bin Affan, ada sahabat-sahabat yang besar, yang sahabat-sahabat yang pintar, yang mengajarkan agama. Apakah nanti mereka akan meminta jawaban dari kamu, Abdullah bin Abbas? Artinya seorang dari Ansor itu mengatakan, nggak usah menuntut ilmu, cukup sudah sahabat yang ada di kalangan kita sekarang. Mereka orang-orang yang hebat, orang yang pintar. Ulama-ulama mereka dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Hudzaifah bin Yaman, banyak sahabat-sahabat yang faqih, yang pintar. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas, singkatnya Abdullah bin Abbas ini tinggalkan orang tersebut dan mulai menuntut ilmu dari para sahabat-sahabat yang lain, dari para sahabat satu ini. Ketika dia mengetahui bahwasanya seorang sahabat ini meriwayatkan hadis Rasul, Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya. Dan pernah pun ketika itu Abdullah bin Abbas ketika datang ke rumahnya, mengetok pintunya, orang itu tidak keluar. Ada seorang sahabat ketika Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya untuk menuntut ilmu, orang tersebut tidak keluar. Mungkin lagi tidur qailulah, tidur siang. Sampai Abdullah bin Abbas, bayangkan adabnya Abdullah bin Abbas, karena dia ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu, dia tidur di depan rumahnya orang itu. Kemudian orang itu keluar. Setelah beberapa lama orang itu keluar dan mengatakan, ya ibna ammi Rasulullah, wahai anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas merupakan keponakannya Rasul. Ma ja'a bika ala arsalta ilayya fa'atik. Apa yang membuat kamu tiduran di depan rumahku? Kamu itu adalah keluarganya Rasul. Kenapa kamu tidak utus seorang untuk memanggilku, kemudian aku datang kepada kamu, wahai Abdullah bin Abbas? Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tidak sombong, tapi dia tawadhu, karena dia ingin menuntut ilmu. Artinya gurunya orang tersebut, artinya dia itu murid dari orang tersebut, dan orang itu guru dari dia. Ana ahaqqun an atika fa as'aluhu anil hadits. Saya yang lebih berhak untuk datang kepada kamu karena saya itu membutuhkan hadis yang kamu hafal. Saya ingin menuntut ilmu tentang hadis yang kamu hafal. Terakhir, singkatnya, setelah beberapa zaman, beberapa tahun berlalu, ternyata Abdullah bin Abbas menjadi seorang alim, seorang yang dimintai jawaban dari kalangan yang banyak, dari masyarakat yang banyak. Masyarakat yang lain itu berkumpul di sekelilingnya Abdullah bin Abbas, di sampingnya Abdullah bin Abbas untuk memberikan pertanyaan, untuk mengetahui mana hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajul dari laki-laki dari kaum Ansor yang tadi itu mengatakan, ya Allah, sungguhnya Abdullah bin Abbas aqal minni, inna hadzal fata aqal minni, sungguhnya orang ini lebih pintar dariku, lebih mengetahui keadaan dariku. Dia menyesal ketika Abdullah bin Abbas meminta kepada dia untuk ayo kita belajar bareng-bareng, dia tidak mau. Cukup ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di kemudian hari terjadi Abdullah bin Abbas menjadi orang yang besar, sementara dia menjadi orang yang biasa. Nah, syahidnya dari hadis ini, kesimpulan dari kisah ini adalah bagaimana Abdullah bin Abbas menghormati ulama. Dia sampai datang ke satu rumah, ke rumah yang lain para sahabat untuk menuntut ilmu. Dia tidak duduk begini terus gurunya datang, tidak. Itu bagaimana kita memuliakan ulama dan memuliakan majelis-majelis ilmu. Tayyib, anak sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini tentang menghormati ulama dan menghormati majelis-majelis ilmu.
Ustaz ingin pesan kepada teman-teman sekalian, ya, hormatilah guru kamu, ya. Hormatilah orang yang memberikan kamu ilmu. Hormatilah orang yang mengajarkan kamu walaupun alif, walaupun hanya ba, karena itu adalah guru kamu, ya. Sungguh ketika kita menghormati guru kita, ya, ilmu kita akan berkah, ya. Ilmu kita akan berkah, ya. Kita akan memiliki kehidupan yang gampang, ya, tidak susah-susah. Nah, apa arti berkah? Berkah itu bukan berarti, berkah itu artinya al khairul katsir, ya. Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Mungkin kita dalam keadaan tidak mapan, tapi kita merasa baik, senyum, indah, bahagia terus. Itu berarti berkah. Ya, maka hormatilah guru kamu. Jauhilah dari kemarahan dari guru. Apalagi kalau guru sudah mencela, sudah tidak ridho terhadap ilmu yang diberikannya kepada kita, itu kita jauhi hal tersebut. Itu berarti akhlak kita harus kita kita introspeksi lagi, kita muhasabah lagi. Karena itu merupakan guru yang mengajarkan kita ilmu. Mudah-mudahan pelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ustaz ucapan terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء